Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Qawaidul Fiqih. Nah, sejarah perkembangan Qawaidul Fiqih ini itu ada 4 sejarah. Yang pertama, sejarah zaman Nabi. Nah, jadi pada zaman Nabi ini itu masa awal perkembangan Islam, hukum Islam itu diperoleh melalui wahyu. Contohnya Nabi. Nah, sejarah yang kedua itu ada zaman sahabat yang dimana peran sahabat ini dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam dengan mendalami Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga itu ada zaman tabi'in yang dimana zaman tabi'in ini munculnya para ulama yang mengkaji dan merumuskan hukum Islam secara sistematis. Dan sejarah yang terakhir itu ada pada zaman Imam Mazhab yang dimana Imam Mazhab ini masa keemasan pemikiran hukum Islam dengan munculnya madhab fikih yang terkenal. Selanjutnya itu ada definisi dan ruang lingkup Qawaidul Fiqhiyah. Nah, definisi Qawaidul Fiqih ini itu adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum. Ruang lingkupnya itu ada pada prinsip-prinsip yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti manusia, ibadah, muamalah, dan hukum keluarga. Nah, adapun tujuan dan manfaat mempelajari Qawaidul Fiqih ini yang pertama, itu kita bisa memahami hukum Islam. Jadi, memahami hukum Islam ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis tentang hukum Islam. Dan yang kedua itu ada mencari solusi. Maksudnya mencari solusi di sini mempermudah pencapaian solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu melembutkan hati. Jadi melembutkan hati ini itu mendorong jiwa untuk berakhlak mulia dan menjalankan perintah agama dengan penuh kesadaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam Qawaidul Fiqih. Yang pertama prinsip maslahah, yaitu kepentingan. Contohnya hukum halal dan haram yang ditentukan berdasarkan maslahahnya. Yang kedua itu ada darar. Darar di sini artinya kerugian. Contohnya mencegah kerugian lebih penting daripada mendapatkan keuntungan. Prinsip yang ketiga itu ada qiyas. Qiyas di sini artinya analogi. Contohnya itu menentukan hukum suatu perkara berdasarkan persamaan dengan perkara lain yang sudah jelas hukumnya. Dan prinsip yang terakhir itu ada istishab, yang dimana istishab di sini artinya presumsi. Contohnya mempertahankan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang menentangnya. Selanjutnya perkembangan Qawaidul Fiqih di dunia Islam. Nah, perkembangan Qawaidul Fiqih ini itu ada 3 zaman. Yang pertama zaman awal, yang dimana zaman awal di sini perkembangan awal Qawaidul Fiqih itu dari Madinah dan Mekah. Yang kedua itu ada zaman klasik. Nah, jadi zaman klasik di sini itu peran para imam madhab dalam merumuskan dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar. Dan yang terakhir itu ada zaman modern, yang dimana zaman modern ini Qawaidul Fiqih itu terus berkembang dan diaplikasikan dalam menghadapi realitas baru. Selanjutnya implementasi Qawaidul Fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu keadilan. Jadi Qawaidul Fiqih ini mengajarkan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua itu ada keseimbangan, yang dimana keseimbangan ini Qawaidul Fiqih mendorong kita untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga itu ada kebaikan. Nah, jadi kebaikan di sini Qawaidul Fiqih itu menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya itu ada tantangan dan prospek Qawaidul Fiqih di masa depan. Nah, tantangan di sini itu yang pertama itu ada perkembangan teknologi dan budaya. Tantangan yang kedua itu masyarakat mulai multikultural, dan tantangan yang ketiga itu ada interpretasi hukum yang beragam. Nah, selanjutnya itu ada prospek
Qawaidul fikih di sini itu ada 3 juga. Yang pertama itu pengembangan pemikiran dan metode dalam qawaidul fikih. Prospek yang kedua itu ada aplikasi qawaidul fikih dalam menghadapi isu kontemporer, dan yang ketiga itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Jika ada kata yang salah atau kurang sopan mohon dimaklumi. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.